putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau
Kami tahu mujizat masih ada. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu peduli atas kehidupan kami. Tuhan yang selalu ada bagi kami di setiap saat, di setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu malam hari ini Tuhan, biar kami bisa mengerti akan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Akan setiap apa yang Kau janjikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan terima setiap janji-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap terima berkat-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Ya, sukacita dari tengah saudara lagi, HS Palangkaraya. Terakhir saya kesini saya lihat tahun 2021. Masih zaman pandemi itu, zaman COVID. Oke, berapa banyak dulu saya mau tanya bagi saudara, berapa banyak saudara yang sempat datang tadi baik di ibadah 1 atau ibadah 2 atau ibadah 3. Jadi siapa yang tadi sempat datang ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3 bisa angkat tangan? Waduh, saya apresiasi dulu buat saudara ya yang bisa datang lagi di ibadah keempat ini, ibadah yang terakhir. Karena saya khotbah bersambung. Jadi buat saudara yang baru datang di ibadah 4 ini, nanti cari aja rekamannya di HS Media begitu. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3. PowerPoint ini bisa langsung. Jadi temanya adalah tentang janji. Tadi pagi saya bicara tentang janji bahwa Tuhan menjanjikan banyak hal dalam hidup kita. Dan satu janji yang paling besar dan yang paling utama adalah janji tentang surga. Bahwa ada surga yang menanti kita karena dunia ini tempat kita sementara. Sedangkan surga itulah tempat kekekalan kita selama-lamanya. Dan tahu dari mana bahwa Tuhan kita pemilik surga. Karena sudah dijelaskan bahwa Dia paling tahu, paling detail. Bahwa bahkan Dia tahu bahwa fondasi surga seperti apa. Ada 12 batu, bagaimana bentuknya, ukurannya, itu semua sudah ditulis di dalam Alkitab kita. Makanya kita yakin sekali, saya pribadi yakin sekali bahwa Tuhan kita pemilik surga. Karena Dia bisa cerita tentang detail, tentang surga. Dan bagaimana kita bisa masuk surga? Bukan ini, harusnya ini udah di hidden sama saya. Bisa nggak? Kalau ini dari pertama ini buat seminar dua sesi. Coba di F5 gitu. Sebetulnya saya udah hidden. Coba. Iya, kalau ini, waduh, ini bisa 2 jam ini khotbah ini. Apa ya? Diulangi atau gimana? Ini tadi saya udah hidden sih sebetulnya. Coba di F5 itu munculnya. Nah ini jadi minta maaf. Jadi harusnya langsung ke sini. Ya jadi sebetulnya kehidupan kita adalah perjalanan menuju surga. Karena akhir daripada hidup kita adalah surga. Semua bilang, semua agama mengajarkan menuju surga. Betul, masalahnya sampai di depan pintu surga boleh masuk apa enggak. Nah siapa pemilik surga? Kita tahu bagaimana siapa yang paling detail tahu tentang surga. Aduh gak jalan nih. Next. Nah, kehidupan ini adalah singkat. Dan kehidupan itu, kematian adalah satu kepastian. Dan kekekalan itu selama-lamanya. Jadi kehidupan ini singkat, kematian satu kepastian, dan kekekalan itu selama-lamanya. Jadi bagaimana sebetulnya kita mempersiapkan kematian kita? Harusnya setiap orang kalau mempersiapkan kelahiran juga mempersiapkan kematian. Cara mempersiapkan kematian dengan baik supaya kita bisa hidup dengan tenang adalah pastikan bahwa kita mempunyai Yesus. Kenapa? Karena dikatakan di sini Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kalau kita punya Yesus, sekalipun kita mati, kita akan hidup walaupun kita mati. Karena Dialah kebangkitan. Dan bagi kita yang hidup ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya katanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yesus memastikan kita untuk percaya. Kenapa? Karena Yesuslah sudah mengalahkan kematian. Dia satu-satunya orang yang mati tapi kemudian bangkit dan tidak mati lagi. Banyak orang mungkin bangkit, Lazarus juga bangkit. Siapa bangkit tapi kan kemudian mati lagi. Tapi Yesus membuktikan Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia bangkit dan tidak pernah mati lagi, bahkan Dia mengalahkan maut. Jesus defeated death. Makanya dikatakan di situ, death, where is your sting? Maut, di manakah sengatmu? Hai Hades, Hades adalah neraka sementara. Hades, di manakah kemenanganmu?
Dan Yesus tidak pernah mati sebetulnya di kayu salib. Karena apa? Dia menyerahkan nyawanya. Setelah dia bilang it is finished, sudah selesai. Bahkan maut tidak bisa membunuh Yesus. Yesus tidak pernah mati. Dia menyerahkan nyawanya, Alkitab bilang. Karena dia sudah mengalahkan semua maut itu. Jadi kematian sebetulnya itu adalah sebuah kemenangan. That is enter into Jesus complete and total victory. Bersama dengan Yesus, kematian adalah sebuah kemenangan komplit dan total. Karena apa? Sekalipun kita mati, maut sudah dikalahkan. Justru katanya kematian itu adalah kita beristirahat dari semua masalah yang ada di dunia. Karena dunia ini penuh masalah. Jadi kalau meninggal dulu kamu beristirahat. Justru itu adalah garis akhir. Kita ada seperti dalam gelanggang pertandingan. Dan semua orang lagi liatin kita. Dan ketika kematian itulah akhir, finish daripada kehidupan. Dan surga sebetulnya udah menanti kita. Karena tempat kita selama-lamanya adalah kita warga surga katanya. Jadi kematian itu adalah cara untuk kita masuk surga. Gimana caranya kita pengen masuk surga tapi kita gak mau mati? Coba pikir, gimana caranya? Kalau orang pengen masuk surga tapi gak mau mati, hidup di bumi. Nah, adakah cara untuk kita masuk surga tanpa kematian? Ternyata ada. Ada cara kedua untuk bisa itu. Oh, ini ada satu film dulu deh, boleh ada suaranya. Dan inilah janji, bagaimana Tuhan janji untuk datang dan menjemput kita, bawa kita ke surga. Dan jika, kenapa aku pergi ke surga? Aku menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah pergi, nanti aku akan datang lagi untuk menjemput kita. Inilah janji yang luar biasa yang sedang kita tunggu. Kapan Yesus datang lagi untuk menjemput kita? Untuk dibawa ke surga. Supaya di tempat kamu berada, aku pun berada. Aku berada, kamu pun berada. Dan lihat, aku sudah menjadikan surga, langit yang baru dan bumi yang baru. Yang lama kau tidak akan pernah ingat-ingat lagi dalam pikiranmu. Karena kau akan bersuka cita dan bergembira pada surga yang sudah aku buat. Dan seperti apa surga sudah dijelaskan dengan detail. Tadi di ibadah ketiga saya cerita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang mengasihi Dia, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya dan juru selamat kita. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan kita gak akan pernah ingat-ingat lagi yang lama. Kenapa? Tuhan itu selalu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dia menyatakan akhir daripada awalnya dan Dia sudah tahu seluruh masa depan kita. Dan Dia sudah menyediakan sebuah tempat yang namanya surga bagi kita orang yang percaya kepada Dia. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Surga begitu indah. Dan cara masuk surga, kematian adalah salah satu caranya. Tapi ternyata ada cara kedua untuk bisa masuk surga. Itulah to heaven without dying. Dan itu ditulis dalam kitab Wahyu. Kita bisa ke surga tanpa mati. Itulah yang disebut the doctrine of rapture. Atau doktrin tentang pengangkatan. Yaitu apa? Ini cuma ada di dalam kekristenan bahwa Tuhan janji akan menjemput kita orang-orang yang percaya. Untuk dibawa bersama-sama ke surga. Duluan. Bersama-sama tapi. Tanpa melalui kematian. Nah, sekarang seberapa dekat kita bahwa Tuhan akan datang dan menjemput kita lagi. Itu ada satu nubuatan. When will Jesus return? Kapan kira-kira Yesus datang lagi ya? Karena dari dulu juga orang semua udah bilang Yesus akan datang dan mereka lagi tunggu. Kapan Yesus datang lagi untuk jemput kita orang yang percaya kepadanya. Nah, ada satu ayat yang cukup menarik. Karena ternyata ini sebuah rahasia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Katakan kiri kanan saudara, rahasia. Malam hari ini saya mau menyampaikan satu rahasia. Berarti apa? Enggak banyak orang yang tahu. Jadi saudara beruntung malam ini yang datang di ibadah keempat. Yang hadir hari ini karena saudara akan tahu rahasianya. Apa rahasianya? Bahwa kita tidak akan mati semuanya. Itu satu rahasia. Ternyata bisa ke surga tanpa kematian. Gimana caranya? Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Jadi kita tidak sedang menunggu kiamat. Tapi sebelum kiamat terjadi, Tuhan janji untuk datang menjemput kita dulu orang yang percaya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Kapan? Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, sangkakala akan ditiup, dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Yang sudah mati di dalam Kristus akan bangkit dulu. Dan kita yang masih hidup,
dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua yang masih hidup akan diubah. Bahasa Indonesianya sayangnya kurang tepat. Jadi banyak orang tanya ke saya, yang saya kasih garis bawah. Kapan? Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Orang jadi tanya ke saya, emang berapa kali itu nafiri ditiup? Berapa kali sih nafiri dibunyikan? Karena dibilang sini nafiri yang terakhir. Waduh, saya jadi susah jawab juga. Masalahnya apa? Karena penerjemahannya kurang tepat. Padahal ini sebuah rahasia. Dari terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang tertua. Jadi Alkitab bahasa Inggris itu banyak terjemahannya. Nah, yang paling tertua itu adalah King James, versi King James. Yang paling pertama bahasa Inggris Alkitab diterjemahkan dari bahasa Yunani, dari bahasa Ibrani. Itu ditulis seperti begini. Kapan? In the moment, in the twinkling of an eye. Satu saat dalam sekedip mata. Sekedip mata, tuk, cepet banget. Kapan? At the last trump, titik 2. For the trumpet shall sound. Maka sangkakala akan ditiup, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Dan orang yang mati akan dibangkitkan lagi tanpa kekurangan apapun, dan kita akan diubah justru yang masih hidup. Dia kebangkitan dan hidup katanya. Nah, kapan di sini? Ditulis di sini at the last trump. Sayangnya orang bingung menerjemahkan ini, makanya di dalam bahasa Indonesia trump ini kemudian diterjemahkan jadi trompet pada waktu nafiri terakhir. Tapi jadi bingung, emang berapa kali nafiri ditiup? Dan yang menarik, seharusnya Alkitab itu tidak ada singkatan. Kalau trump di sini adalah trompet, kenapa di situ ditulisnya at the last trump, bukan ditulis at the last trumpet? Karena di belakangnya ada for the trumpet shall sound. Jadi kenapa itu ditulis begitu? Tadi saya bilang ini mungkin sebuah rahasia untuk akhir zaman. Kenapa? Karena berkali-kali Tuhan bilang bahkan kepada Daniel, meteraikan ajalah. Daniel, kamu gak ngerti gak apa-apa, tulis aja. Tapi nanti pada waktunya orang akan mulai disingkapkan pengetahuannya pada akhir zaman dan mereka mulai tahu tentang apa artinya. Contohnya tentang Raja Kores, tentang Raja Sirus. Raja Kores dinubuatkan oleh Yesaya. Nanti ada seorang raja namanya Kores dan dia akan menolong Israel untuk bisa membangun lagi bait suci dan bisa balik dan begini dan begitu. Tapi kemudian apa? 400 tahun kemudian barulah muncul orang yang namanya Kores. Sekarang kita udah tahu karena apa? Udah lewat sejarahnya. Ada orang memang Raja Kores yang akhirnya boleh waktu zaman Esra Nehemia memperbolehkan Israel balik lagi dan akhirnya membangun bait suci. Mungkinkah sebetulnya Trump di sini juga adalah nama orang? Karena ada banyak nubuatan termasuk Kores pada waktu ditulis orang nggak tahu. Tapi akhir zaman barulah orang ngerti karena ini sebuah rahasia. Kalau ini dibaca 100 tahun yang lalu orang cuma akan bingung. Kenapa? Ditulis di Alkitab bahasa Inggris ini. Di King James. At the last trump. Siapa Trump? Tapi kalau hari ini begitu saya bilang Trump, siapa itu? Donald Trump semua. Loh, kenapa bisa begitu? Tapi lihat ya. Nih saya bukakan. Memang sekarang akhirnya Trump sudah jadi presiden. Dan waktu dia kampanye di Pennsylvania, ini salah satu swing state yang penting sekali, akhirnya dia menang di sini. Tiba-tiba apa? Ada orang yang mau bunuh dia. Jadi nggak kebetulan orang pengen bunuh karena apa? Mungkin nama dia sudah dinubuatkan ada di dalam Alkitab. Dan mau dibunuh, beruntung sekali cuma kena kupingnya. Nih, ini waktu dia mau dibunuh. Dan sebetulnya sudah tepat di kepala. Tapi sepersekian detik dia noleh. Ini tepat di kepala. Tuh, sepersekian detik dia noleh jadi cuma kena kupingnya. Ada orang bilang, oh ini konspirasi. Kenapa? Sebetulnya dia suruh temennya nembak. Aduh, kalau menurut saya itu agak gak masuk akal. Kalau saudara coba ada orang ahli nembak, saudara bilang, kamu tembak saya ya, tapi jangan kena kepala ya, kena kuping aja ya. Berani? Ini kuping tinggal 1 senti, 2 senti kena kepala. Dan terbukti lagi karena orang itu nembak kurang lebih 16-20 tembakan. Jadi bukan cuma dor sekali, dor. Dan di belakangnya banyak yang kena juga yang terluka, bahkan ada 1 orang yang meninggal. Jadi ini bukan rekayasa, tapi betul ditembak. Tapi bersyukur cuma kena kuping, padahal sesenti lagi kena. Dan yang ngebunuhnya, yang mau membunuhnya anak umur 20 tahun. Anak kecil.
Dan akhirnya dia juga ditembak mati. Ini waktu di atas atap. Akhirnya juga dia ditembak dan mati. Jadi kalau rekayasa ya nggak mungkin atuh. Gitu. Oke lah, cukup, waktunya habis. Nah, yang menarik lagi adalah begini. Ternyata 3 bulan sebelum Trump ditembak, udah ada seorang pendeta yang menubuatkan bahwa Trump akan ditembak di kupingnya. Wah, begitu detail ya. Jadi bukan dibilang nanti ada usaha pembunuhan terhadap Trump. Gak cuma gitu, akan ada usaha pembunuhan terhadap Trump dan Trump akan ditembak dan kena kupingnya akan berdarah. 3 bulan sebelum kejadian. Luar biasa. Dan ini omongannya pendeta itu. Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his Lewat ear, di telinganya, and it came so nembus, close tapi to his berdarah head that it kupingnya. busted his Melukai daun eardrum. telinga Trump. And Bisa I saw, begitu detail he- ini pendeta he dia. fell to his knees Nubuatnya. during this time frame, and Dan he akhirnya started bikin Trump jadi worshiping the Lord. bertobat. He got Kenapa harusnya dia radically mati? born again during this time frame. I'm talking. People say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus, for what I saw coming. And then I saw people interceding when and I saw him winning. Dan dia udah lihat The Trump menang sebagai presiden. through Dan terbukti Trump menang. The Lord showed me it would go clear. Ini into dia the ngomong ini summer. bulan Great Maret. Persecution would come on him through the judges and through the law and all these people trying to sue him and all this stuff. But there would be a stop to it. Dan semua yang diomongkan terjadi. Tapi gak heran sebetulnya. Kenapa? Karena di Amos sudah ada nubuatannya. Dikatakan di Amos bahwa surely the Lord God does nothing without revealing his plan to his servant and the prophet. Tahukah bahwa Tuhan tidak pernah ngerjakan apapun juga sebelum dia, tanpa dia ngomong kepada para hamba Tuhan dan para nabinya dan para pendeta-pendeta. Itu udah ada ayatnya. Jadi kalau Tuhan mau lakukan sesuatu, sebetulnya dia ngomong kepada anak-anaknya. Masalahnya banyak pendeta dikasih tahu berani ngomong gak? Itu aja. Tapi saya salut dan bersyukur. Ini orang namanya Brandon Biggs. Dia berani ngomong waktu Tuhan kasih tahu ke dia. Bahwa apa nanti tuh Trump akan ditembak nih di sini segini. Dan dia berani ngomong sebelum kejadian. Kalau ngomong setelah kejadian ya itu mah biasa dong. Ini dia ngomong sebelum kejadian. Dan dari situ paling tidak kita tahu bahwa dia bukan seorang nabi palsu. Betul? Kenapa? Karena ternyata dia bilang dia dengar dari Tuhan, dia lihat, dan kemudian dia ngomong dan terjadi. Nah, dari situ saya mulai tertarik untuk dengar dia. Kenapa? Karena dibilang di sini bahwa man who prophesied Trump earshot in March said a whole lot more. Ternyata dia ngomong banyak hal lain yang Tuhan ngomong ke dia. Jadi kalau saudara mau ikutin juga mau dengar dia, silakan. Dia seorang pendoa syafaat. Makanya apa? Tuhan banyak ngomong sama dia. Dan apalagi yang hal-hal lain yang Tuhan ngomong sama dia. Inilah beberapa hal yang saya mau bagikan buat saudara. Karena banyak, kalau filmnya banyak, saudara silakan nonton. Masuk ke YouTube-nya namanya Last Days. Last Days, salah satunya dia bilang apa? Tuhan tunjukin ke dia bahwa sebetulnya perang dunia ketiga sudah dimulai. Kalau saudara masuk ke YouTube saya udah ngomong ini dari tahun lalu juga. Saya bilang sebetulnya perang dunia ketiga sudah dimulai. Ketika Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober. Dan sejak itu perang tidak akan berhenti lagi. Sampai perang nuklir kali, perang dunia ketiga. Dan dia ngomong hal yang sama kurang lebih. Kenapa? Nanti kita bahas lebih banyak lagi. Terus Tuhan ngomong apa lagi? More about economic crash. Akan ada kegoncangan ekonomi tentang mata uang. Dan hari ini lagi terjadi, kalau saudara tahu ngikutin tentang mata uang. Sekarang ada saingan dari dolar Amerika yaitu BRICS. Satu BRICS $65 US. Dan sekarang ini rencananya udah ada hampir 159 negara pengen gabung sama BRICS. Indonesia termasuk negara yang sudah gabung dengan BRICS. Jadi negara ini mereka udah mau gabung, gak mau pakai lagi yang namanya dolar Amerika. Kenapa? Karena harusnya nyetak uang itu ada emasnya. Jadi emas dulu baru nyetak uang. Amerika cetak terus enaknya uang. Orang gak mau lah dibayar. Harga akan goncang katanya. Tapi Trump gak diem juga. Ada strateginya ini dan itu. Aduh panjang ya, gak ada waktu saya ceritain lebih dalam lagi. Ini terus dia ngomong apa lagi salah satunya. Ada hal yang bagus juga. Dia bilang, the Lord show me revival coming to Asia. Akan ada kegerakan rohani, kebangunan rohani melanda Asia. Kemarin ada pertemuan di Jakarta, hampir seluruh dunia kumpul di Jakarta. Itu one, kegerakan itu. Terus apa lagi yang dia omong di sini? Nah, ini yang agak ngeri. Another virus was coming. Akan ada virus yang akan datang lagi katanya.
Jadi kemarin dia cerita bahwa COVID itu baru percobaan. Baru coba. Akan ada virus datang lagi. Bahkan dia bilang, the Lord show me a plague coming. Akan ada wabah lagi yang datang. 350 juta orang akan meninggal katanya. Waduh. Kalau saudara suka nonton debat, saya kemarin sempat nonton debat presiden Jakarta. Gubernur Jakarta. Yang nomor 2 itu calon independen, Dharma Kun. Kalau saudara boleh dengar podcastnya dia dengan Daniel Mananta atau siapa, Deddy Corbuzier, apa segala, bagus itu. Kenapa? Dia bilang hal ini juga. Dia sempat jadi wakil bagian security, jadi keamanan nasional. Makanya dia tahu banyak tentang hal ini dan itu. Dan dia ngomong apa? Dengar saya ya, kata dia, akan ada pandemi lagi lah sepertinya. Tapi terbukti bukan cuma itu. Kemudian inilah waktu setelah dia ngomong itu, gak lama kemudian di situ kalau saudara lihat tanggalnya 14 Agustus. Ini dari WHO, World Health Organization, dari PBB, dia bilang apa? Direktur Jenderalnya declare ada virus yang namanya Mpox outbreak, a public health emergency of international concern. Ada emergency secara internasional yang harus diperhatikan. Ada virus yang namanya ini Mpox. Mpox adalah monkeypox, cacar monyet katanya. Cacar monyet dari dulu udah ada, betul, tapi sekarang udah bermutasi katanya. Makanya WHO ketar-ketir virus Mpox sudah menyebar di Eropa dan Amerika. Dan yang unik adalah, yang menarik kalau saudara lihat di sini, is impacting the LGBTQ community. Terutama itu berkembang di komunitas LGBT. Lesbian, homo itu terutama. Pertengahan tahun ini saya ke Amerika. Dan di sana banyak poster-poster kayak gini. Makanya saya juga bingung pertama, apa ini Mpox? Vaksin. Kok kita nggak pernah dengar di Indonesia ya? Di sana sudah dicanangkan kemarin bulan 8 Agustus. Ada vaksin untuk virus Mpox ini. Dan terutama yang bikin adalah komunitas LGBT. Tahu dari mana? Itu pakai pelangi, kurang ajar. Ibadah 1, ibadah 2 tadi saya cerita tentang pelangi, janji Tuhan. Tapi apa bedanya pelangi Tuhan buat sama pelangi yang LGBT? Pelangi yang Tuhan buat warnanya ada berapa? Berapa? 7, karena 7 angka sempurna. Tuhan selalu menciptakan sempurna, bahkan pelangi ada di surga. Pelangi itu ada di tahtanya Tuhan di surga. Tapi kalau saudara hitung di situ, yang punya LGBT ada berapa warna? 6 warna, karena 6 angka manusia, 1 kurang dari sempurna. Makanya 666, Antikris pakai angka itu. Karena angka manusia 1 kurang dari angka sempurna. Kurang ajar, makanya dia pakai, tapi 6 warna, itulah bedanya. Bahkan di sini di komunitas ini sekalian dibilang apa? Hayo sekalian tes HIV gratis. Karena HIV juga banyak di komunitas LGBT. Dan ini virus sebenarnya udah masuk kemana-mana. Termasuk di Indonesia. Udah ada 88 kasus virus Mpox. Kasus di Indonesia. Ini per tanggal 19 Agustus. Sekarang berapa? Saudara cek sendirilah. Saya malas ngupdate-nya. Gak tahu sekarang udah berapa. Tapi yang pasti tanggal 15 Agustus WHO declares bahwa Mpox adalah a global public health emergency. Ini udah emergency global. Dan bukan cuma satu virus ternyata. Kompas TV udah tulis. Tuh kompas.com. Virus Oropouche menjadi sorotan. Oropouche virus outbreaks hit Europe and first death confirmed in Brazil. Dan dibilang di situ warning to travelers katanya. Jadi hati-hati katanya. Udah ada virus juga. Kemarin saya baca lagi ada lagi virus namanya Marburg. Virus disease Oktober itu dari WHO di pojok sana. Ternyata banyak virus. Ya mungkin kita nggak tahu. Ya saya kasih tahu makanya. Tapi percayalah bagi anak-anak Tuhan orang percaya ada perlindungan. Amin. Buktinya saudara masih ada di sini. Yang udah pulang ke surga, ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Happy mereka di surga juga. Kematian kan memang satu sukacita juga. Kemenangan tadi. Dan memang Yesus bilang ada 7 tanda dari kedatangan Yesus, dari khotbah Yesus tentang akhir zaman. Di Matius 24 dan 25 itu khotbah Yesus tentang akhir zaman. Ada 7 tanda di situ. Saya cepat aja gak punya waktu baca satu-satu ya. Jadi apa? Akan muncul banyak nabi palsu yang bilang bahwa akulah juru selamat, aku Tuhan yang benar. Tapi kita tahu sebetulnya siapa satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus Kristus. Itulah. Dan yang kedua, apa di situ? Wars and rumors of wars. Akan ada perang. Deru perang dan tanda-tanda perang. Dari dulu juga ada. Iya, tapi eskalasi perangnya meningkat. Termasuk sama ini juga famine and earthquakes.
Ada kelaparan dan gempa bumi. Gempa bumi dari dulu juga ada. Ya nanti kita lihat datanya. Dan terus ada apa? Increase persecution. Ada penganiayaan yang meningkat. Dan increase lawlessness. Orang udah gak mau lagi peduli sama hukum. Pokoknya apa? Waduh udah seenaknya aja lah hidupnya katanya. Itu ciri orang yang hidup di akhir zaman. Melanggar hukum, melawan hukum. Tapi ada kabar baiknya bahwa gospel preach to the whole world. Bahwa Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. Itu percepatan. Kenapa ini akhir zaman? Tuhan pengen tidak ada yang binasa, semua orang berbalik dan bertobat. Dan ini apa? Kasih menjadi dingin. Dan terbukti. Makanya kita anak-anak Tuhan justru kita mulai berikan kasih kita. Biar orang tahu bahwa apa? Yesus mengasihi kita dan kita mengasihi mereka. Berikan kasih kita. Nah contohnya misalnya tentang ini. Earthquakes, gempa. Kalau saudara bilang dari dulu juga ada gempa. Oh betul. Tapi saudara lihat datanya dari tahun 1900, 100 tahun lalu. Gempa itu datar-datar aja sampai 1970. Hampir gak ada apa-apa. Tapi begitu mau masuk tahun 2000. Sekarang bush. Tiba-tiba kayak begitu. Dan pendeta ini, Brandon Biggs juga sudah menubuatkan. Salah satunya di situ, di podcastnya dia bilang apa itu di YouTube-nya. The Lord show me an earthquake hitting. Ada gempa bumi melanda sini, prophetic warning. Ini pulau apa ya? Ada yang tahu nih peta apa? Jepang. Daerah Jepang dan sekitarnya katanya. Jepang memang sering gempa, tapi ternyata yang gede itu, yang itu satu titik tuh di atas tuh. Yang kecil sampai gak kelihatan. Taiwan. Dan ternyata gempa melanda Taiwan. Suaranya. The strongest quake in 25 years. Dalam 25 tahun terakhir gempa terbesar di Taiwan. Jam 8 pagi, 7.59. Lagi siaran di TV. Tiba-tiba goncang. Gempa terbesar dalam 25 tahun terakhir. Kerasin dikit dong suaranya. Dengeran? Waduh, orang yang lagi berenang jadi kolam ombak. Gara-gara gempa. Dan ini sebenarnya di rooftop dari hotel. Di atas, paling atas. Dari hotel. Dari bawahnya, beginilah banjir. Kolamnya airnya keluar semua. Jalan layang, goyang semua. Ngeri. Mau gimana goyang-goyang begini? Gak berani jalan sama. Gempa terbesar dalam 25 tahun terakhir. Tapi itu sudah dibuatkan. Ini daerah Toroko George, hancur. Tahun lalu saya sempat ke Taiwan sebelum gempa. Gedung-gedung pada ngantuk semua, miring-miring. Tuh pada miring gini, aduh lantai bawahnya udah hancur lah itu. Mengerikan. Apalagi yang dia nubuatin? Dia bilang apa? We have authority over storm. Di sini dia cerita bahwa akan ada badai, bencana ini dan itu di mana-mana. Tapi percayalah, anak-anak Tuhan kita punya otoritas atas badai. Ada perlindungan Tuhan untuk semua bencana yang akan terjadi. Percaya itu katanya. Dan ini gak lama kemudian, waduh di mana-mana, badai di mana-mana. Ini salah satunya Topan Yagi. Di Vietnam, Tiongkok, Thailand, lihat mobil bisa terguling Menurut kayak gitu. media Berarti pemerintah sekenceng VN apa itu? Express, hingga Minggu 8 September ada Mobil bisa 9 terguling orang ke yang pinggir. dilaporkan tewas akibat Topan Yagi. Topan Yagi ini salah satu topan terbesar di Asia. Ngeri banget. Di Vietnam aja 64 orang meninggal. Kenapa bisa gini? Lihat, perhatikan baik-baik. Lihat itu truknya. Ambruk jembatannya. Gara-gara topan. 10 mobil, 2 motor nyemplung sungai, hilang. Diketahui hujan lebat yang melanda Korea Korea Utara pada juga. Juli lalu Kim Jong Un membuat sampai ngamuk 4.100 rumah dan 7.410 hektar lahan pertanian terendam banjir. Banjir ini 7.400 merusak hektar. bangunan umum, struktur jalan, hingga rel kereta api di kota barat laut Sinuiju dan kota tetangga Wiju.
Sampai Tim ikut turun dia, memperkirakan Kim proses Jong-un. renovasi Dan saking rumah-rumah dan keselnya dia, pembangunan 30 daerah orang terdampak menterinya dibunuh sama akan dia. memakan waktu Gak bisa sekitar ngatur 2 katanya. hingga 3 Jadi bulan. sana kan seenaknya aja gimana dia. Hanya merendam ribuan rumah dan merusak infrastruktur. Banjir ini juga Berapa orang menewaskan meninggal, 4.000 Degar? orang dan memaksa 15.000 orang mengungsi. 4.000 orang meninggal, 15.000 orang ngungsi. Kebakaran hutan dan lahan di California semakin California, meluas. Api Amerika dengan cepat membakar kebakaran hutan juga. di perbukitan Ini timur, sampai gelap timur semua Los siang-siang Angeles. juga. Ketutup Puluhan apa ribu api rumah sih. dan bangunan terancam ikut terbakar. Ratusan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api siang Dunia dan malam lagi banyak agar masalah. api Bencana di tidak mana-mana. meluas. Kenapa? Tadi Yesus udah bilang, salah satu tandanya adalah itu. Nah ini yang agak menarik lagi. Dia ngomong ini, the Lord show me Paris on fire waktu Olimpiade. Kok kita nggak denger ya ada kebakaran di Paris ya? Saya search dan ternyata apa? Ada, cuman kita aja nggak denger beritanya. Massive fire attack disrupt France rail network ahead of Olympic opening. Waktu pembukaan, ternyata itu banyak titik api kebakaran di mana-mana. 70% MRT kereta cepatnya nggak jalan di Prancis, disabotase orang. Dan banyak titik api. Dan tadi pendetanya bilang saya udah lihat. Dan Olimpiade ini adalah Olimpiade terkacau menurut saya. Kenapa bisa dibilang Olimpiade terkacau? Dari awal pembukaan aja itu udah diprotes banyak orang. Kenapa ini Olimpiade ditonton semua umur? Tapi yang muncul penyanyi kayak begini gak ada kepala, kepalanya nyanyi-nyanyi. Ya gambar dari Mary Antoinette katanya yang dipenggal sama gilotin. Tapi kan gak cocok lah. Dan selain itu apa? Pelecehan terhadap kekristenan. Sakramen apa yang paling sakral dalam kekristenan? Salah satunya adalah perjamuan kudus. Minggu depan ada perjamuan kudus setiap ibadah bulan pertama. Kenapa? Karena perjamuan kudus kita makan tubuh dan darah Kristus bersatu dengan tubuh dan darah kita. Dan itulah kuasa dari kita. Kenapa? Kristus masuk dalam kita, tubuhnya jadi tubuh kita, darahnya jadi darah kita. Luar biasa. Tapi apa? Mereka tahu ini yang paling berkuasa, dilecehkan dengan mereka. Dilecehkan. Kenapa? Dibikin parodinya. Dari perjamuan terakhir. Yang di bawah laki-laki semua, Yesus dan 12 muridnya. Yang di atas laki-laki juga. Tapi dandanannya perempuan semua, banci-banci. Gila. Dan tidak lama berselang, Madonna, penyanyi, dia melaunching sebuah album. Dan cover album terbaru dari Madonna, itu adalah ini. Sama, melecehkan. Sekarang diganti perempuan semua. Dengan dandanan yang ampun dah, pelecehan. Makanya saya bilang Olimpiade ini Olimpiade terkacau. Kenapa? Tapi buat orang LGBT ini adalah Olimpiade LGBT pertama. Sampai dibikin benderanya. Kenapa? Karena waktu mereka ini nih yang bawa obor. Biasanya itu adalah orang yang berprestasi dong, atlet. Ini yang bawa obor semua siapa? Banci-banci. The drag queens namanya. Dan kayak perempuan. Padahal cowok sama. Yang bawa obor. Dan formulir pendaftaran, siapa atlet-atlet itu daftar namanya dari negara apa segala macam, situ ada contrengan, ditanya di situ. Kamu laki-laki, perempuan atau LGBT? Dan orang yang ngaku nyontreng LGBT ada 191 yang ngaku. Bayangin, kalau ada 1.900 atlet berarti 10%-nya LGBT. Makanya mereka bilang ini Olimpiade LGBT pertama katanya. Kacau banget menurut saya nih. Dan efeknya kemana LGBT? LGBT itu efeknya kalau dia laki-laki kemudian dia ngaku bahwa dia perempuan, lawannya laki-laki apa perempuan? Jangan susah-susah, dia WC-nya laki-laki apa perempuan? Bingung kan? Dan itu banyak kejadian, bukan cuma 1-2. Ada satu orang namanya William Thomas, berenang, dia ranking 462. Tapi kemudian dia bilang, saya bukan William Thomas, saya Lia Thomas. Bilangnya, ya juara 1 lah, kenapa? Dia berenang sama perempuan semua, padahal dia laki-laki. Tapi dia ganti gender, dia bilang saya perempuan. Pusing dong. Lah yang parah lagi kalau tinju. Jangan ketawa, karena itu kejadian di Olimpiade betul. Ada seorang namanya Imane Khalif, dia dari Aljazair. Dia bilang apa? Saya perempuan. Padahal secara DNA ini apa segala diragukan. IOC, Olimpiade Organisasi Boxing Internasional, dia sudah melarang Imane Khalif untuk tanding lawan perempuan. Karena apa? Ini mah laki-laki. Tapi di Olimpiade bilang apa? Gak apa-apa. Dia mau ngaku perempuan gak apa-apa. Kita akui dia perempuan.
Dan lawan pertama ini dari Itali yang warna biru. 46 detik sekali kena tonjok, dia bilang gini, udahlah saya ngalah aja, udah kamu menang lah daripada gua babak belur ditonjokin cowok. Karena dia cewek. Dia bilang udah kasih menang lah. Dan akhirnya Imane Khalif dapat emas di Olimpiade. Gila nggak? Kacau betul menurut saya ini. Olimpiade terkacau sepanjang sejarah. Tapi buat mereka Olimpiade LGBT pertama katanya. Dan bukan cuma ini, di judo, di karate, apa semua kacau. Karena yang LGBT 191 atlet yang ngaku terang-terangan. Pusing kan. Dan yang bingung lagi buat saya ini, waktu pembukaan saya lihat, apa urusannya itu, apa ya? Patung lembu emas ada di situ. Dan tahukah saudara, patung lembu emas adalah simbol dari pemberontakan dari manusia terhadap Tuhan. Ketika pertama Tuhan turun yang namanya hukum Taurat. Tanpa hukum Taurat orang tidak kenal dosa. Karena gak ada hukumnya orang gak tahu bahwa itu gak boleh. Dan hukum Taurat yang pertama bilang apa? Jangan bikin patung dan menyembah patung. Lagi turun, Musa sekali turun. Dilihat situ lagi apa? Orang Israel nyembah dengan bikin patung lembu emas. Jadi ini pemberontakan pertama ketika hukum itu turun. Dan sengaja mereka bikin itu dan simpennya di mana? Di depan logo Olimpiade. Gila ya. Di center stage. Depan logo Olimpiade. Apa urusannya? Tapi ini Olimpiade paling kacau lah. Karena mereka mau tunjukin. Yang lebih ngeri lagi penutupannya. Satanic ritual katanya. At the Paris Olympic closing ceremony. Waktu penutupan. Siapa itu setan? Kita bilang setan itu sebetulnya adalah Lucifer. Siapa Lucifer? Dia adalah malaikat. Bagian pemuji penyembah. Jadi dia bagian alat musik, dia bagian pemuji penyembah. Setan itu adalah malaikat yang jatuh. Jadi makanya kemudian Lucifer, setan yang jatuh, dibuang. Di Olimpiade dibikin apa? Penggambaran Lucifer, dikasih alat musik, warnanya hitam, tapi dikerek naik ke atas. Alkitab bilang dia malaikat yang jatuh, dibuang ke bawah. Di sini apa? Diangkat lagi ke atas. Gila, makanya satanic ritual. Ini dewa Nike katanya. Tapi apa? Sepertinya apa? Semua malaikat gak ada kepalanya. Gak tahu mereka apa yang kita lakuin, dosa aja. Gak ada yang jagain, gak ada yang lihat. Seperti kasih kayak gitu. Yang sebelah sana lebih pusing lagi. Itu apa bentuknya? Jangkrik atau apa gitu. Bingung. Tapi itu namanya adalah Golden Voyager. Tahu dari mana Golden Voyager? Dari mereka. Dari Olimpiadenya. Nih saya mau puterin satu video, ini saya ambil dari YouTube-nya Olimpiade asli. Dan di situ ada narasi mereka. Bahwa ini siapa namanya, itu adalah Golden Voyager. Jadi mereka ceritain tentang itu. Sekali, iya. Tapi punya banyak meaning. Punya banyak arti di situ. Kalau saudara lihat tadi saya kasih tahu simbol kakinya. Simbol kaki ini ternyata ini ada di dalam kartu tarot. Kartu tarot adalah itu kartu perdukunan. Untuk mereka ngeramal orang. Itu the hanging man kartunya. Tapi kalau dilihat di sini the hanging man itu kepalanya di bawah. Iya, karena ternyata sebetulnya bisa diputar. Dan kalau diputar punya arti yang berbeda lagi. Kalau di reverse the hanging man itu artinya revelation release. Atau akan ada martir dong. Jadi apa di sini? Akan ada pewahyuan baru yang dilepaskan. Jadi waktu dia turun itu seperti dia kasih message, kasih sign. Lihat nih apa yang saya bawa nih, perhatiin ya, perhatiin. Jadi gak sembarangan itu kaki begini waktu dia turun. Dan terus apa sih? Waktu dia turun tiba-tiba langsung semua nyanyiin lagu himne to Apollo. Apollo adalah dewa tertinggi dari Yunani. Dan sebetulnya itu simbol dari setan sendiri, Lucifer sendiri. Dewa tertingginya. Nah dia tadi dinamakan Golden Voyager. Kenapa Golden Voyager itu? Voyager adalah sebenarnya pesawat ulang-alik. Itu dari tahun 1977. Udah ada Voyager 1 dan Voyager 2. Dan waktu Voyager tahun 77 ke antariksa, waktu itu masih zaman piringan hitam. Gen Z, Gen Alpha, gak tahu apa namanya piringan hitam. Anak saya aja kaset aja gak tahu. Pita kaset. Zaman dulu itu piringan hitam. Dan ini dibuat piringan hitam dari emas. Karena emas logam mulia, tahan di segala kondisi dan cuaca. Dan di piringan itu dibikin rekaman, ya waktu itu ketua PBB, kemudian Presiden Amerika, beberapa orang lagi, tokoh-tokoh semua mereka ngomong rekam suara mereka.
Salah satunya kurang lebih beginilah isinya. Kita adalah warga dunia. Kita ini cinta damai. Jadi kalau ada yang dengar berita ini, ayo kita mau teman, kita mau berteman. Karena banyak orang sampai hari ini mereka berpikir bahwa ada kehidupan di luar sana. Karena alam semesta begitu besar. Dunia ini begitu kecil di alam semesta. Jadi mungkinkah ada orang yang lagi beribadah gini di salah satu planet di sana? Itu. Mereka lagi berpikir itu. Padahal Alkitab sudah jelas bilang bahwa tidak ada. Karena kita manusia dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Pada awalnya. Nah, jadi idenya mereka adalah gitu. Dan mereka lagi buat project tahun 2024 ini namanya MIAB. Ngulang lagi seperti 2 kali Voyager itu. Makanya di Olimpiade itu mereka promosi. Apa yang mereka bilang di sini MIAB itu singkatan Message in a Bottle. Idenya adalah botol, orang kasih pesan di situ, nama saya Samuel, alamatnya ini ya, WA-nya segini ya, masukin ke botol kemudian dilempar ke laut. Siapa tahu nyangkut di Inggris atau di London. Nanti jadi dia kontak saya, jadi saya punya teman di London. Jadi idenya kayak begitu, tapi mereka ini kumandangkan di angkasa di sana, di ruang angkasa. Didengerin, siapa tahu ada kehidupan di sana yang namanya ET, alien, apa segala bisa denger dan kita bisa berteman dengan mereka. Itu idenya. Kalau saudara mau, saudara bisa masuk ke MIAB dan rekam suara saudara, nanti ditayangkan di luar angkasa sana, diputar terus suara saudara. Ngapain ya? Dan itulah idenya mereka. Nah, kalau gitu ini artinya apa sih? Kalau saudara lihat apa yang mereka sedang bangun, itu sama gak dengan ini? Rangka-rangka besi. Ini adalah rangka besi yang ada di CERN. CERN adalah organisasi atau perusahaan nuklir Eropa. Jadi udah 70 tahun ini. Jadi penelitian riset dari nuklir yang ada di Swiss. Dan ini apa? Itu adalah portal. Apa itu portal? Nanti saya jelasin lah. Kita lihat dulu ini CERN. Nah, yang menarik adalah gini nih. Tahun lalu akhirnya CERN ngakuin. Ini tahun lalu September 2023 baru setahun. CERN now admit they are communicating with entities from the other side. Akhirnya CERN ngaku, kita bukan cuma mau bikin nuklir, sebetulnya kita ini lagi berusaha untuk bisa berhubungan komunikasi dengan dunia lain, gitu. Dunia di luar sana. The biggest and most famous inilah physics CERN. lab in the world, CERN. I can't believe I'm here. Getting to visit here is right here on the Satu border yang between gede France banget. and Switzerland. Di It's the Swiss. biggest science experiment What? ever built. It's this huge tunnel over 100 meters Itu underground 100 and meter ke bawah 27 tanah. kilometers long, running Dengan under nearby diameter homes and 27 businesses and kilometer. farms. And inside that tunnel, scientists put a long Nah, blue dalamnya ada tube ini. big enough to crawl through. And inside that tube, they put 2 pipes that they keep colder and emptier than outer space. And down those Jadi pipes, apa? they Di fire situ ada particles proton yang nggak smaller kelihatan. than atoms. Mereka in percaya opposite dengan E directions, sama dengan MC pushing them kuadrat faster itu. and faster Jadi and energi faster itu adalah until massa when kali they're almost at the kecepatan speed of light, kuadrat. they smash Jadi kalau together, dipercepat dan sending kemudian subatomic ditabrakin debris akan flying menimbulkan off into energi this besar. Massive detector. This underground particle smasher took thousands of people from over 100 different countries. Gede banget ini, di bawah $5 billion tanah. and over 30 27 years to kilometer, plan and bayangin. build. Radiusnya. Dan terus, nah, sebetulnya CERN ini didanai di belakangnya itu adalah Illuminati. Apa itu Illuminati? Waduh, jelasinnya 1 jam itu. Ya, percaya aja. Dan di depannya mereka bikin tahun 2004 bangun Dewa Siwa. Dan setiap rutin kapan apa gitu ya ada ritualnya. Saudara cek aja lah di YouTube lah, tulis aja CERN ritual Siwa segala, aduh ada itu serem banget. Dan sebetulnya kenapa Dewa Siwa? Karena ini simbol dari kecepatan dan eternity, kekekalan. Karena dia punya tangan banyak, putus satu bisa muncul lagi dan cepat. Gitu. Nah, sebetulnya yang lagi mereka bangun di CERN ini adalah portal. Portal itu ada seperti pintu kalau bisa dibilang, tapi sebetulnya itu portal kepada setan sendiri. Itu Baphomet. Nah, CERN sendiri sebetulnya simbolnya adalah 666 itu digabung. Sama seperti Google Chrome. Itu 666 karena Google juga adalah portal. Jadi seperti apa portal? Saudara kalau buka Google Map hari ini, saudara mau jalan-jalan kemana? Ke Amerika, ke New York, tulis aja New York, Times Square, saudara bisa jalan-jalan.
tinggal pencet maju, kanan, kiri. Saudara hari ini ada di Palangkaraya, tapi saudara bisa jalan-jalan di New York, betul gak? Itulah portal. Itu. Jadi mereka bisa terbang ada di dunia lain begitu. Nah, yang menarik lagi adalah ini 10 April 2024 tahun ini. Tadi tahun lalu mereka bilang kita ini lagi coba komunikasi. Tahun ini Profesor Harvard itu yang kerja di CERN, dia mengklaim that UFO could have traveled to Earth via extra dimension that CERN scientists are trying to unlock. UFO itu bisa mendarat di bumi melalui portal yang dibikin sama CERN katanya. What? Dan CERN scientists are seeking evidence of 6 extra dimension. Dia lagi mau buka dimensi ke-6. Yang kita tahu paling apa? 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi sekarang katanya. Dan profesornya bilang apa? Profesor Avi Loeb believes alien might travel through such dimension. Bahwa alien tuh bisa masuk, bisa lewat ini, bisa travel lewat dimensi ke ini. Makanya yang warna biru, CERN scientist test most powerful particle accelerator. Sekarang mereka lagi coba apa? Dimaksimalin, dikencengin itu. Akselerasinya paling kenceng. Ini kapan? Bulan April. Dan ternyata tanggal 12 Agustus dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ternyata ada berita dari CERN breakthrough experiment capture high energy nucleus for the first time. Berhasil. Mereka menangkap satu energi datang dari alam semesta katanya. Dan itu ekuivalen tuh 128,6 kilo. 128 kilo tuh gede ya. Saya 80 kilo, ini segede gini. Ini 128 kilo. Tapi masalahnya nggak bisa kelihatan. Karena apa? Ini partikel kecil banget, makanya disebut ghost particle. Partikel hantu, partikel setan. Tapi sebetulnya kan bisa diukur. Tanya Pak Marlon gitu. Kenapa kalau hari ini yang gak kelihatan belum tentu gak ada, setuju? Sinyal kita gak bisa lihat. Tapi kok saudara bisa bilang, aduh habis pulsa. Pulsa bisa diukur. Ada megabyte, ada gigabyte, tapi saudara bisa lihat gak? Gak bisa lihat, tapi bisa ada buktinya. Waduh pulsanya habis, kenapa habis? Kemarin ada yang kirim ini sih banyak, berapa? Sekian megabyte, sekian ini byte. Makanya bisa diukur di situ pakai kilo. Tapi gak ada fisiknya. Kenapa bisa habis pulsa saya? Siapa yang ngambil? Siapa yang makan? Gitu. Gak kelihatan semua. Tapi ya itulah. Makanya mereka bilang apa? Ghost particle yang gak kelihatan belum tentu gak ada. Dan mereka bilang ini ekuivalen 128 kilo. Oh gede dong. Dan karena mereka udah berhasil. Nah bahkan update terbaru bulan September. Ngeri banget. Dibilang bahwa apa? Energy extracted from space. Yang diekstrak dari alam semesta. Berhasil diteleported to new location using quantum computer. Wow. Kalau saudara dulu pernah nonton film Star Trek, ada yang namanya teleport. Jadi kalau benda ini di sini, diteleport, di sini tiba-tiba hilang. Tiba-tiba muncul di sini. Orang bisa pindah di sini masuk ke sana keluar di situ. Ada portal. Dan ternyata dibilang di sini apa? Itu sudah bisa. Berhasil. Gila ya dunia ya. Dan akhirnya karena berhasil, yang tadinya 27 km, sekarang sedang dibangun dan bahkan sudah jadi 100 km radiusnya. Ini sampai lewat Lake Geneva, ini di Swiss. Lewat laut 100 km radiusnya. Kalau ini 27 sekarang 100, berarti hampir 4 kali lipat kekuatannya. Kalau 27 aja bisa ngedatangi 128 kilo. Ini sama pesawatnya bisa mendarat kali. Dan apa tujuan semuanya? Itulah nanti alibinya. Karena apa? Ketika terjadi rapture, pengangkatan, akan ada kebohongan. Bahwa apa? Orang-orang yang hilang diculik sama alien. Jadi sekarang dunia lagi menggiring bahwa orang harus percaya bahwa alien itu ada. Bahkan profesor dari Harvard dia percaya, dia bisa jelasin semua secara teori matematisnya. Bahwa apa? Alien tuh bisa mendarat katanya. Bisa. Tapi nanti waktu terjadi rapture, sesungguhnya
Yang diangkat yang bersyukur. Karena sekali dia angkat, kita bertemu Tuhan di angkasa dan kita diajak ke surga rame-rame. Tapi nanti orang yang di bumi malah kebalik. Mereka bersyukur tidak ikut dalam pengangkatan. Kenapa? Karena yang diangkat itu diculik oleh alien. Jadi mereka bilang, kamu diangkat kan? Masih ada. Aduh puji Tuhan, syukur ya. Kenapa? Yang lain pada diculik alien. Karena dunia lagi digiring untuk percaya alien. Dan sekarang sudah bisa dibuktikan bahwa alien itu ada. Bahkan Pentagon, ini pertahanannya Amerika, dulu UFO dibantah. Sekarang apa? Pentagon mengakui ada itu katanya. Tapi sebetulnya adakah alien? Tidak ada menurut saya. UFO ada? Tidak ada. Kalau gitu siapa itu? Itulah setan, itulah iblis. Karena setan bisa berubah menjadi malaikat terang. Dia mau jadi apa juga bisa. Mau jadi botol bisa diem, tiba-tiba botolnya gerak gitu. Nah, karena dia kan roh, tapi bisa nampakin. Tapi kan gak pernah buktinya sampai hari ini ada orang yang nangkep ini pesawatnya, pesawat UFO. Lihat, sering. Nangkep, gak ada. Gak ada itu kehidupan itu. Semua apa? Setan semua. Saya kasih tahu aja. Nah, balik lagi ke Olimpiade tadi. Di sini adalah seperti setan lagi kasih kuasa kepada penunggang kuda. Penunggang kuda ini apa? Penunggang kuda. Di kitab Wahyu ada 4 penunggang kuda. Kitab Wahyu 6 ayat 8. Dan di situ digambarin kayak begini. Ada. Gitu. Ini di Olimpiadenya. Kita nonton dulu lah. No one's talking about the symbolism behind the white Dibilangnya horse in ini the adalah Paris Olympics Joan of Arc, because they're all pahlawan distracted by the music Prancis. performances. Tapi sebetulnya But Joan let's of Arc look itu into beda this. karena nggak pakai hoodie. There's conspiracies Ini penunggang floating kudanya lebih around cocok apa yang that this dibilang looks malaikat awfully maut. similar to the horsemen of the Seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu. They're Ada saying 4 penunggang that this kuda di kitab Wahyu. represents the Joan Nanti of saya Arc. jelasin dengan And when cepat. you search this on Google, Tinggal 10 menit waktu these ini. are the representations that you get. Revelation 6 says, I looked and behold, I saw a pale horse. Ada kuda hijau kuning atau kuda pale, kuda pucat. Dan itu keluar dari They were neraka given sendiri. power over Itulah a fourth lambang of the kematian. earth to kill by sword, famine, Dan plague, dia dikasih and by kuasa the atas wild 1/4 penduduk beasts of bumi. the earth. And Untuk people were dibunuh dengan wondering why apa? there Dengan were itu, wings perang, under the Eiffel pedang, Tower. virus, Well, when you dan look at the lain-lain. horse at the Dan yang perfect menarik adalah angle, ini, it gives kuda the itu horse jalan, wings. And then you dan see kemudian all of the nations seluruh following negara behind it. pakai They are bendera literally berpawai di belakangnya. doing rituals in front of our eyes. Jadi sebetulnya mereka lagi apa? Ritual. Mereka lagi mau tunjukkan ke dunia bahwa sebetulnya kuda ini udah ada simbol kematian dan semua negara akan ngikut. Semua negara. Dan itu dibuka di mana? Di Olimpiade. Jadi lagi ditunjukin sama setan. Nah, 4 kuda itu, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning. Saya nggak ada waktu untuk bahas masing-masing ya. Jadi langsung aja ini karena tadi tentang kuda hijau kuning. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, ini kuda keempat. Dan orang yang menungganginya bernama maut, kematian, death. Makanya malaikat maut gitu. Dan kerajaan maut mengikutinya dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 karena ada 4 kuda. Dari 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Ini apa binatang buas? Virus, sampar itu apa? Plague. Itu wabah. Terus apa? Perang, kelaparan. Jadi ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Tadi dari awal saya kasih lihat kan, wabah, bencana lah, virus lah, apalah. Memang ini sudah dinubuatkan akan keluar. Dan 4 warna ini muasalnya perang dunia pertama, perang dunia ketiga dimulai. Itu gara-gara masalah Israel dan Palestina. Dan bendera Palestina dari 4 warna ini. Bendera Hamas dari 4 warna ini juga. Bahkan banyak bendera dari 4 warna ini. Hampir semua negara di Arab. Jadi ini seperti dibuktikan bahwa 4 penunggang kuda ini akan mulai di akhir zaman, rame katanya. Nah, saya mau cerita sedikit dan berharap saudara bisa mengerti. Kenapa Israel harus menghancurkan jalur Gaza akhirnya. Ini buktinya. Kenapa? Yang saudara lihat warna putih itu adalah Shifa Hospital. Rumah sakit Shifa. Yang warna putih itu adalah gedung yang di atas. Yang kelihatan di atas tanah. Tapi yang warna merah itu ditulis di situ Hamas Headquarters. Itu adalah pusat pemerintahan Hamas. Ada di bawah tanah yang warna merah. Dengan nyambung terowongan-terowongan.
Dan Israel kepaksa hancurin atasnya. Supaya apa? Bisa turun ke bawahnya. Dan kemudian dia panggil reporter dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Banyak reporter Indonesia juga kalau search di YouTube. Mereka turun dan dibawa untuk lihat alasannya kenapa harus dihancurin atasnya. Jadi banyak orang gak ngerti, ya kepaksa. Dan inilah orang cuma tahu karena kenapa sih rumah sakit harus dihancurin? Ya tahu gak? Al-Shifa Hospital. Banyak reporter Indonesia juga dibawa ke sana. Tapi mereka gak ceritain. Sedangkan di seluruh dunia mereka ceritain ke negaranya. Makanya negara-negara pada diam semua, kok gak mendukung ya? Bahkan negara-negara tetangganya sesama orang Arab mereka gak mau terima juga pengungsi. Mesir menutup, Jordania menutup. Dan ini yang di bawah tanah. Jadi apa? Dibuktikan bahwa pusat pemerintahannya ada di bawah Shifa Hospital. Rumah sakitnya. Yang ditemukan senjata-senjata. Ada bantuan-bantuan kemanusiaan, apa obat-obat bilangnya. Dan terus waktu dibuka, senjata isinya. Nah, masuknya dari sini, terowongannya. Ya kepaksa atasnya dihancurin. Dan gara-gara inilah saya bilang, perang dunia ketiga dimulai. Gak akan berhenti lagi. Ini kejadian tanggal 7 Oktober yang lalu lah. Dan yang ditemukan segini banyak. Di bawah tanah dari rumah sakit Shifa. Itu. Jadi minta maaf dengan terpaksa. Karena kan harus gimana ya, teror. Jadi atasnya habis, memang yang kasihan apa? Rakyat. Betul saya bilang kasihan mereka. Yang mereka yang gak tahu apa-apa dimanfaatkan oleh Hamas. Hamas sama Palestina negara. Hamas itu organisasinya. Jadi organisasinya ini yang mereka yang suka perang. Rakyatnya gak mau perang ternyata. Tapi ya apa boleh buat. Jadi habis sih memang, kasihan. Dan Hamas gabung sama Hizbullah kemudian. Minta tolong. Dan sekarang apa? Minta tolong sama Iran. Dan karena ngebom terus, ya kepaksa lah. Akhirnya disingkirkan juga. Jadi pemimpin-pemimpin yang ini ya udah kepaksa. Ya singkat cerita, makanya perang dunia ketiga sekarang mereka minta tolong Iran. Kalau ini udah gajah lawan gajah karena Iran punya nuklir. Rame. Makanya gak akan berakhir. Belum lagi sekarang didukung. Kemarin berita yang saya baru baca tuh. Sekarang mereka udah Rusia, udah apa, udah rame lagi. Dah sekarang kita balik lagi. Penutup lah. Hampir penutup. Balik lagi. Jadi kapan sih kira-kira akan terjadinya pengangkatan, Tuhan jemput kita lagi? At the last Trump. Dan bersyukur Trump akhirnya bisa menang. Kenapa? Karena Trump bilang kayak begini, saya lolos dari usaha pembunuhan karena mungkin tujuan Tuhan untuk saya bisa fix the broken country, memperbaiki negara yang udah hancur. Karena Kamala Harris, dia adalah orang LGBT dan didukung oleh LGBT. Kampanyenya Kamala Harris menjijikan banget. Ini nih, ini video kampanyenya. Yesus digambarkan datang ke White House, Gedung Putih, karena dia masih wakil Biden. Pakai baju putih tapi gak bersih. Jadi kayak itu. Terus digambarin Yesus sih kayak begitu. Itulah iklan dari Kamala Harris. Betul-betul. Aduh, kok gak jalan lagi ya? Coba bantuin next. Dipencet space bar. Nyangkut. Cuk. Gak jalan. Heng. No. Bisa bantu saya? Di spacebar nggak mau nyangkut. Di escape dulu kali. Escape terus balik lagi ke yang sini. Duh, waktunya udah habis, saya mau tutup. Cepat. Bantuin dong. Gara-gara Kamala Harris nih. Tapi dia udah kalah. Presiden Trump udah menang. Terus saya mau kasih lihat ini. Bisa nggak? PowerPoint-nya di close aja dulu aplikasinya. Terus buka lagi PowerPoint-nya lagi. Duh, habis saya mau closing nih. Nggak jalan. Lanjut. Sampai jam 11. Makannya kapan?
Udahlah habis ini aja. Klik lagi, coba. Duh, nggak mau diklik lagi. Ini tiap kali muter ini. Setelah ini aja udah, jangan diputar lagi dia. Biarin aja. Coba back lagi. Tiap kali muter ini nyangkut jadinya. Setelah ini aja. PowerPoint-nya setelah ini. Tuh, nggak jalan. Langsung ke sini ya. Sebelum ini mundur, coba saya mundur. Nah ini. Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. Berat kayaknya udah dia. Tapi hebat lah apa yang Trump bilang lah. Oke, next aja lagi setelah ini. Nah, begitu Trump menang jam 3 subuh, mereka langsung bikin worship. Hebat memang betul. Dah next lagi lah tadi. Berat, kasihan komputernya. Udah capek dia. Udah 60 menit saya juga. Ini maaf ya pulangnya agak malam dikit ini. Saya selesaiin dulu ini. Nah, ini penutup yang penting. Kenapa? Ada khotbah Yesus tentang akhir zaman. Kapan kira-kira Yesus akan datang lagi? Itu Matius 24 dan 25 adalah khotbah Yesus tentang akhir zaman. Ada yang namanya pohon ara, fig tree. Pohon ara itu adalah simbol daripada Israel. Dan dikatakan begini. Di Matius 24 ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Tentang Israel. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah di ambang pintu. Jadi kalau pohon ara bisa bertunas lagi, Israel bisa merdeka, itu berarti udah akhir zaman. Sepertinya begitu. Kenapa? Israel 3.500 tahun gak punya negara. Tiba-tiba 14 Mei 1948, akhirnya PBB kasih mencatat bahwa Israel merdeka. Dicatat oleh PBB, resmi. Next, gak jalan lagi nih. Coba next, bisa gak? Komputernya udah pengen istirahat juga. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, nah angkatan ini, angkatan mana? Angkatan yang melihat Israel merdeka. Tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kapan? Ini, angkatan yang melihat Israel merdeka. Kapan Israel merdeka? 1948. Satu angkatan berapa lama? Dari Mazmur 90 ayat 10 dikatakan bahwa satu angkatan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itu satu angkatan. Dan dikatakan angkatan ini tidak akan berlalu. Kalau 70 tahun, 2018 sudah lewat. Tapi kalau 80 tahun, itu berarti jadi 2028. Sekarang tahun 2024. Sekarang 2024. Dan Trump, tadi nubuatannya bilang at the last trump, the trumpet will sound. Pada Trump yang terakhir. Kenapa bisa dibilang Trump terakhir? Karena Trump adalah presiden di abad ini yang pertama kali presiden Amerika terpilih 2 kali tidak berurutan. Jadi kalau Jokowi 2 periode tapi kan urutan 5 tahun 5 tahun. SBY 5 tahun 5 tahun jadi 10 tahun. Trump ini jadi presiden, Biden sekarang dia kepilih lagi. Ini satu-satunya di abad ini. Sebelumnya ada di tahun 1700 atau 1800 gitu. Nah, dan karena ada ini, jadi bisa dibilang last. Kalau dibilang last harus ada first, betul? Makanya kenapa dibilang last Trump, Trump yang terakhir. Karena Trump gak bisa dipilih lagi juga jadi presiden. Ini dia udah periode terakhir. Dan dikatakan at the last Trump, the trumpet will sound. Dan di presiden Amerika, kalau di sini per 5 tahun, presiden Amerika per 4 tahun. Kalau 2024 dia kepilih jadi presiden, tambah 4 tahun berarti, ya kita lihat lah ya. Tapi Tuhan panjang sabar, karena dia pengen semua orang berbalik bertobat. Jadi kita lihatlah apa yang akan terjadi. Dan ini menarik lagi apa yang Trump bilang. Thank you very much, everybody.
Dia bilang ini Thank you di very antara much. pendeta-pendeta. Dia ngomong kayak gini. But until then, Republicans must win. We have to win this election, most important election ever. If you want Pemilu paling penting to katanya. save America, get your Dia friends, bilang get kalian your family, get vote lah, everyone you keluar, know, and pilih lah, vote. nyoblos. Vote early, vote absentee, vote Tapi, on election lihat ini. day. I don't care how, but you have to get out and vote. And again, Christians Dia get jelas out bilang, umat and Kristen, vote. Just this pilih time. kali ini saja. Loh, aneh kan? Kenapa kali ini aja? You won't have to do it anymore. Kalian nggak perlu 4 lakuin more lagi. years. You know what? It'll be fixed. It'll be fine. You won't have to vote anymore. Kalian my nggak perlu beautiful milih lagi. Christians. Diulang I love lagi. you, Umat Christians. Kristen. I'm a Christian. I love you. Get out. You gotta Kali get ini out aja and kalian vote. keluar dan pilih. In 4 years you don't have to vote again. We'll have it Diulang fixed lagi so sama that dia you're not gonna berkali-kali. have to vote. 4 tahun lagi kalian nggak akan milih. And we will make America great again. God bless you. God bless you all. Thank you. Thank you very much. God bless you. Thank you. Wow, aneh ya. Trump juga ngomong sampai kayak begitu. Berkali-kali dia tekanin, orang Kristen pilih sekarang. 4 tahun lagi kalian nggak usah pilih. Kenapa ya? Apa maksudnya ya? Apa artinya 4 tahun lagi udah nggak ada orang-orang Kristen? Jadi kalau mau pilih kali ini aja katanya. Itulah aneh. Dan kalau memang betul sampai tahun 2028 untuk YHS kita percaya bahwa pengangkatan akan terjadi sebelum masa antikris. Jadi kita nggak akan ngalami masa antikris. Dan setelah itu baru ada tambahan 7 tahun masa antikris. Itulah masa yang begitu mengerikan. Kalau di seminar saya bisa ceritain tentang antikris dan lain-lain. Jadi itulah, jadi udah begitu dekat. Dan Trump ini orang yang berani pindahin ibu kota Israel dari Tel Aviv dia pindahin ke Yerusalem. Kenapa begitu penting Yerusalem? Karena apa? Tuhan janji bahwa dia sudah pilih Yerusalem jadi tempat kedudukan dia selama-lamanya. Makanya surga disebut Yerusalem baru. Jadi itu penting. Makanya buat orang Israel Trump digambarkan seperti Raja Kores. Ini yang tadi saya bilang. Nubuatannya 400 tahun sebelumnya ya saya udah ngomong. 400 tahun kemudian baru keluar. Dan dia yang mengizinkan untuk bisa balik dan bangun bait suci. Kedua, bait suci pertama dibangun Salomo hancur oleh Nebukadnezar. Bait suci kedua akhirnya Kores yang bantu ngizinin orang Israel balik dan bangun tembok dan segala macam. Akhirnya dibantu oleh Herodes. Bait suci kedua dibangun Herodes dan hancur tahun 70 oleh Jenderal Titus. Waktu zaman Yesus masih ada karena Yesus meninggal umur 30-an, tahun 30-an. Sampai tahun 70 masih ada bait suci. Setelah tahun 70 sampai hari ini udah gak ada lagi bait suci. Dan orang Israel percaya mereka harus bangun lagi karena bait suci berarti rumahnya Tuhan. Itu pasti akan dibangun lagi. Sampai dibikin begini dari Temple Coin. Dan sekarang para rabi Donald Trump itu mereka apa? Top secret plan. Udah punya rencana rahasia untuk bisa bangun bait suci ketiga. Yang rencananya sebetulnya ini dibangun tahun 2020. Kenapa? Karena Trump bilang nanti ya kalau saya kepilih lagi jadi presiden periode kedua saya bangun. 2020 kalah sama Biden. Saya aja termasuk kecewa. Loh kalah. Tapi ternyata gara-gara itulah jadi last Trump. Sekarang 2024 dia bangun lagi. Dan 4 tahun sampai 2028. Yang 80 tahun dari tahun 1948. Menarik ya. Dan kalau bait suci dibangun, aduh ini. Nah, sebelumnya di situ ada Dome of the Rock atau Masjid Al-Aqsa. Dan gimana kalau mau dibangun di situ harus dihancurin kah? Dan makanya ini jadi perebutan dan jadi rame di sana. Tapi dari penelitian terbaru, dulu kayak begini mereka percaya. Jadi kalau mereka mau bangun bait suci, itu harus dihancurin dulu itu Masjid Al-Aqsa. Ternyata dengan penelitian yang lebih canggih sekarang, ada sonar dan lain-lain, ternyata bait suci itu tidak persis di situ fondasinya. Ternyata di sebelah dari Masjid Al-Aqsa. Nah kalau gitu bisa nggak dibangun? Oh bisa, karena apa? Nggak usah ngancurin dulu. Lah kalau gitu, ini ternyata udah ada nubuatannya di Wahyu. Saya minta 5 menit lagi ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Tuhan. Ini Tuhan ngomong di kitab Wahyu tentang akhir zaman kepada Yohanes. Bangun, ukur. Ya kalau mau ngebangun harus diukur dulu. Dan mesbahnya dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Jangan kau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Yang luar gak usah dibangun, gak usah diurus. Itu punya bangsa lain.
Kenapa? Karena di sebelahnya ada masjid. Udah dibuatin. Jadi kalau dibangun sebelahan. Tinggal apa? Boleh nggak? Gitu. Bangun kayak begini. Tapi kalau ini bisa dibangun segini, bersebelahan gak usah hancur juga. Itulah yang namanya damai. Ternyata udah ada nubuatannya. Dan ini udah ada marketnya bahkan di Israel. Kalau dilihat itu 2 orang di situ adalah orang Yahudi. Tahu dari mana? Pakai topi kecil yang namanya kipa. Tapi sebetulnya ini rumah adalah rumah orang Muslim. Tahu dari mana? Lihat fotonya. Ini rumah orang pakai peci putih. Berarti ini market ada di rumahnya orang Muslim. Dan mereka sudah merancangkan untuk membangun bersebelahan ini. Nah, yang menarik lagi, itu udah ada nubuatannya di Alkitab. Alkitab luar biasa lah. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ini kedatangan Yesus, rapture nih. Kapan? Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, sepertinya bagus dong, damai dan aman. Tapi sebetulnya maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, jadi ini kayak 2 kali dia lagi ngomong. Buat kita saudara seiman, brethren, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kamu semua adalah anak-anak terang. Karena apa? Kalau pencuri itu tidak diharapkan untuk datang, betul? Sedangkan kita mengharapkan untuk Yesus datang. Buat orang dunia, kedatangan Yesus seperti pencuri, kerugian besar buat mereka kalau mereka ditinggal gak percaya Yesus. Buat kita bukan seperti pencuri, orang kita lagi tunggu kapan Yesus datang. Tapi di sini ada sedikit note kapan itu akan terjadi kalau mereka bilang semuanya damai dan aman. Apa damai dan aman? Bukan perang di dunia. Tapi balik lagi tentang apa? Bait suci sama masjid tadi. Kalau bersebelahan bisa dibangun ini bait sucinya, berarti itu damai, aman. Dan disitulah datang. Karena apa? Karena siapa yang membangun bait suci itu adalah antikris. Karena buat orang Israel, siapa yang membangun bait suci dialah Mesias. Sedangkan kita tahu Mesias adalah Yesus. Buat mereka masih tunggu Mesias datang. Dan cirinya tandanya adalah yang bisa membangun bait suci, rumahnya Tuhan, dialah Mesias. Dan sebetulnya buat kita itu Mesias palsu alias antikris. Berarti udah begini deket nih. Karena Donald Trump udah bilang dia mau bangun ini. Siapapun yang bisa bangun sebetulnya itu antikris muncul. Kalau kita percaya sebelum antikris muncul kita diangkat, berarti tambah deket lagi. Dan siapakah antikrisnya kemungkinan besar? Gak ada waktu saya jelasin. Jadi menurut saya kemungkinan besar namanya Jared Kushner. Siapa dia? Menantunya Donald Trump. Kenapa? Waduh banyak alasannya. Kemarin saya di YHS Malang cerita panjang lebar 2 hari. Oke, jadi penutup di sini. Balik lagi kita ke sini. Kapan? At the last trump. For the trumpet shall sound. Pada Trump yang terakhir. Sekarang ini adalah Trump terakhir dimulai. Periode terakhir dari Trump. Sangkakala kemungkinan besar akan ditiup. Dan kita dibilang di sini, kenapa kita harus di rapture, harus diangkat? Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Antikris adalah si pendurhaka. Tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi sebelum antikris muncul, kita disingkirkan menurut itu. Diangkat dulu, barulah dia bisa berkuasa. Amin. Jadi gak usah terlalu takut sama antikris. Gitu. Justru apa yang akan kita tunggu, inilah yang kita sedang tunggu. Ini film terakhir. Kapan Yesus datang dan menjemput kita? Diubah dalam sekedip mata. In the twinkling of an eye. Cuman kalau sekedip mata gak ada filmnya di sini, makanya di very slow motion supaya kelihatan. Kita adalah anak-anak terang. Jadi digambarkan di sini Tuhan akan rubah kita dengan tubuh kemuliaan terang. Dan kemudian Tuhan angkat kita untuk bertemu dengan Yesus di awan-awan yang sudah menjemput kita. Wow, inilah rapture, ke surga bareng-bareng. Ini yang kita harapkan. Kalau mau duluan sendiri nggak apa-apa, duluan juga. Kalau saya mau rame-rame dari seluruh dunia.
akan diubah. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dipercaya. Dan kita anak-anak terang. Waktu keluar mungkin dunia begini terangnya, silau, diangkat kawan-kawan. Tapi kemudian dunia ada dalam total darkness, kegelapan total. Kenapa? Semua orang percaya, diangkat. Roh Kudus ada dalam kita, diangkat juga ikut. Karena Roh Kudus gak gentayangan. Jadi apa? Dunia itu kejahatan total. Dan disitulah antikris mulai berkuasa. Karena gak ada lagi yang menahan. Dan kemudian kita ketemu dengan Yesus di awan-awan. Dan kita akan dibawa ke sebuah tempat. Di manakah itu? Betul. Yang dari pagi saya udah khotbahin terus. Satu janji Tuhan ini. Dan pasti akan digenapi. Dia akan bawa kita ke satu tempat. Tempat kita selama-lamanya itu surga. Karena kita warga surga, bukan warga dunia ini. Surga yang begitu indah. Ibadah 3 saya puterin seperti apa ukuran dan segala macamnya. Nontonlah ibadah 3 kalau ada rekamannya nanti. Dan itu yang kita tunggu kapan Yesus datang. Karena kita gereja Tuhan digambarkan sebagai mempelainya. Dan Yesus janji untuk menyediakan tempat buat kita. Sebelum dia datang lagi untuk jemput kita. Dan kapan itu waktunya? Tidak lama lagi. Kalau kita lihat dari tanda-tandanya. Jadi kedatangan Yesus merupakan satu pengharapan bagi kita. Betul. Dunia begitu kacau, gak usah takut. Buat kita yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia datang bagi kita. Itu aja. Dan Yesus justru lagi tunggu kapan waktunya. Karena hanya Bapa sendiri yang tahu. Dia tinggal tunggu, jemput, dan dia akan turun jemput. Kapan mempelai itu akan datang untuk menjemput kita? Is coming soon. Segera. Sampai bertemu di awan-awan. Pemain musik bisa maju. Nanti kita akan ketemu lagi. Shalom. Ya, jadi gereja Tuhan, inilah janji yang luar biasa dari Tuhan. Bahwa apa? Di tengah dunia yang nanti bakal tambah ngeri. Sekarang aja udah ngeri kan tadi saudara lihat. Virus lah, bencana lah, ini apa segala. Nanti zaman antikris, aduh kalau baca di kitab Wahyu, jauh lebih ngeri lagi. Tapi ada janji dari Tuhan. Bahwa sebelum itu terjadi, dia akan menjemput dulu kita, akan mengangkat kita. Tapi orang-orang dunia yang gak diangkat mereka akan tetap happy. Karena mereka bilang yang diangkat diculik oleh alien. Padahal kesian mereka. Makanya kasih tahu orang-orang yang itu. Yang terakhir saya mau kasih tahu saudara, kalau gitu sekarang 4 tahun harus ngapain? Karena ada yang macam-macam juga. Oh kalau gitu apa? Seenaknya aja kita ya. Kalau gitu pinjam uang. Jangan macam-macam. 4 tahun ini harus apa? Ini saya tutup dengan ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Orang yang mati duluan untung juga. Mama saya udah meninggal duluan untung juga. Dia udah santai di sana dan sukacita. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Kalau kita masih hidup hari ini. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bahasa Inggrisnya lebih keren. I can do more fruitful works for Christ. Jadi kita yang masih hidup yang Tuhan mau adalah mari kita bekerja lebih giat lagi untuk menghasilkan buah-buah bagi Kristus. Amin. Hasilkan buah bagi Kristus. Buah apa? Paling tidak ada buah pertobatan. Buah jiwa-jiwa. Ajak orang lebih banyak lagi datang. Supaya mereka ngerti tentang keselamatan melalui Yesus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, paling gak mungkin ada buah roh yang kita hasilkan. Ada Roh Kudus dalam kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kebaikan, kemurahan hati kita. Kebaikan kita, bisa gak mereka rasakan? Kesetiaan, penguasaan diri. Ayo kita hasilkan buah itu. Supaya mereka bisa melihat perbuatan kita yang baik. Dan memuliakan Bapa yang di surga. Amin. Itulah. Dan satu janji terakhir dari Tuhan di tengah dunia yang sedang mengerikan ini. Be sure of this. Yakinkan diri saudara tentang hal ini. I am with you always unto the end of the age. Aku menyertai kamu senantiasa bahkan sampai akhir zaman. Sampai akhir dari zaman Yesus akan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih untuk apa yang kami dengar. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan 4 kali ibadah Tuhan. Setiap firman yang kami dengar Tuhan, aku mau Tuhan Kau meteraikan. Itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani kehidupan di dunia ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah pemegang janji.
Setiap janjimu yang ada dalam firman-Mu adalah ya dan amin. Kalau Engkau janji akan menjemput kami kembali, orang-orang yang mengasihi Engkau, yang percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kami percaya itu akan terjadi. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat buat kami. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini Tuhan. Biar sukacita dan damai sejahtera-Mu ada atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Semuanya bertepuk tangan, come on, mari nyanyikan bersama-sama, come on. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari semuanya dari depan sampai belakang, angkat tangannya tinggi-tinggi. Mari kita bersama katakan, Yesus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku. Yesus, Kaulah sahabat,